Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan UMKM yang sedang kami jalankan, yaitu bisnis starter pack anti Covid. Baik, kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh Norma Sepia Faradita, NIM 2019-1-2011, Daniel Azza, NIM 2019-54114 sebagai wakil ketua, dan saya sendiri Hilma Maulida, NIM 2019-1-2017 sebagai anggota. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari UMKM kami, di mana kelompok kami melihat salah satu kecamatan di Kota Kudus yang terkenal dengan hasil batiknya, yaitu Kecamatan Gebok dan Kecamatan Dawe. Dan menjahit merupakan pekerjaan yang dominan di daerah tersebut. Oleh karena itu, banyak sisa-sisa kain perca yang tidak digunakan. Dengan adanya hal tersebut, kelompok kami mempunyai inovasi baru di bidang kreasi kain perca batik Kudus sebagai starter pack anti Covid. Di mana starter pack yang dimaksud di sini adalah paket komplit dari sebuah tas yang menyediakan tempat tisu dan juga hand sanitizer. Dan kami menjalankan bisnis usaha tersebut dengan sistem Gusjigang, di mana kami mengambil keuntungan yang tidak berlebih sesuai takaran, dan dalam bertransaksi dengan pelanggan kita melandasi sistem kejujuran dan juga disiplin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fenomena. Banyaknya kain perca batik yang tidak dimanfaatkan sehingga sisa kain perca batik yang biasanya dibuang dan dibakar akibat dapat menimbulkan pencemaran udara. Isu lain dari munculnya ide pembuatan starter pack anti Covid-19 yaitu di era new normal seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan sebuah tas yang berguna sebagai sanitasi terhadap Covid-19. Starter pack yang akan kami rancang diharapkan dapat memberikan kemudahan pengguna melakukan sanitasi, sehingga pengguna dapat beraktivitas dengan lebih nyaman. Di sini kami akan membuat suatu produk starter pack kekinian dari sisa kain batik Kudus dengan bagian depan terhadap tempat untuk meletakkan tisu basah maupun kering. Produk yang kami rancang bukan hanya menonjolkan ciri khas batik daerah Kudus, tapi juga terhadap tambahan tempat tisu dengan material bersifat waterproof. Selanjutnya ada manfaat dari kegiatan kewirausahaan. Terdapat 3, di mana yang pertama, mengasah keterampilan berwirausaha mahasiswa. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan inovatif mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Selanjutnya adalah gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada konsep atau gambaran produk. Starter pack adalah tas fashion yang sedang tren pada zaman sekarang dan sangat diminati oleh kalangan remaja maupun dewasa, terutama pada kalangan kaum perempuan. Starter pack yang akan kami rancang ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pengguna dalam melakukan sanitasi, sehingga pengguna dapat beraktivitas dengan lebih nyaman. Yang kedua ada analisa tren pasar. Produk starter pack Covid berbasis pelestarian budaya Gusjigang. Dengan kain perca ini masih langka atau jarang masyarakat yang belum mengetahui dan mengenal, apalagi di Kota Kudus, karena produk tersebut jarang diproduksi dan diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya gambaran umum yang ketiga ada peluang dan segmentasi pasar, di mana yang pertama peluang dari starter pack anti Covid berbasis pelestarian budaya Gusjigang, yaitu kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga memudahkan kami dalam memasarkan produk, bahan baku yang mudah ditemukan, harga terjangkau dan memiliki banyak manfaat. Yang kedua, segmentasi pasar starter pack anti Covid berbasis pelestarian budaya Gusjigang adalah tempat yang strategis seperti pariwisata religi dan pusat-pusat oleh-oleh daerah Kudus. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Nama Daniel Azza, NIM 2019-54114. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Usaha starter pack anti Covid berbasis pelestarian budaya Gusjigang ini memiliki banyak keunggulan. Selain mudah dibawa kemana saja, juga sebagai sanitasi COVID-19 dengan bentuk yang unik sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, price.
Harga produk starter pack anti covid berbasis pelestarian budaya Gus Jikang tersebut adalah mulai dari 90.000 sampai dengan 100.000. Yang ketiga, flash. Untuk membuka usaha diperlukan tempat yang strategis dengan harga yang terjangkau agar mudah diterima oleh pasar yang dibidik. Yang keempat, promotion. Pelestarian budaya Gus Jikang ini dalam memasarkan produk melalui tatap muka, mulut ke mulut, dan menggunakan media sosial yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Shopee sebagai marketplace. Keberlanjutan usaha ada 4. Yang pertama, strength, kekuatan, mengangkat batik sebagai bentuk pelestarian budaya, mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan desain starter pack sesuai minat konsumen, serta memiliki banyak manfaat khususnya pada penyebaran COVID-19. Yang kedua, weakness, kelemahan, rendahnya minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, opportunity, peluang, potensi cukup besar karena masih sedikit pesaing atau kompetitor. Yang keempat, threat, ancaman, banyaknya penjual starter pack dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya, tahap persiapan promosi. Ada 4 tahap. Yang pertama, menggunakan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan brosur. Memberikan testimoni, dan yang terakhir penjualan face to face. Selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Kami memasarkannya dengan cara menitipkan produk ke koperasi kampus dan toko aksesoris di pasar, dan menjual produk melalui sosial media dan akun jual beli online, dan menitipkan ke toko di sekitar kampus Universitas Muria Kudus dan IAIN Kudus. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu jarum pentul, sentimeter atau meteran, gunting. Yang ketiga, mesin jahit atau jahit tangan. Yang keempat, jarum jahit. Yang kelima, pendedel. Yang keenam, fabric cutting machine. Dan untuk bahannya, 1. Kain perca batik, 2. resleting tas, 3. renda atau pita, 4. benang jahit, 5. kain kulit sintetis, 6. busa, angin tipis, dan yang ke-7 pengait tas. Selanjutnya yaitu tahap produksi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, gunting kain perca, kain kulit sintetis, dan busa angin tipis dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 26 cm. Buat sebanyak 12 helai, yang satu untuk bagian permukaan dan yang satunya lagi untuk bagian dalamnya. Yang ketiga, gunting pita sepanjang lebar kain. Letakkan sejajar, kira-kira jaraknya sekitar 4 cm dari tempat pemasangan resleting. Bisa kita gunakan jarum pentul terlebih dahulu agar renda atau pita tidak tergeser. Selanjutnya kita jelujur lalu baru jahit mesin. Yang keempat, setelah renda atau pita terpasang, ambil lagi helaian kain yang satunya untuk di bagian dalam. Buat perangkap 2, usahakan posisi tetap dan tidak bergeser. Bisa kita bantu dengan menggunakan jarum pentul. Yang kelima, pasang resleting di bagian lebar kain dengan ukuran 24 cm. Buat seperti kain tertumpang untuk menutupi bagian resleting. Gunakan jarum pentul saat memasang resleting. Bisa kita jelujur terlebih dahulu atau langsung kita jahit mesin. Yang keenam, resleting terpasang. Letakkan posisinya tetap tepat di tengah-tengah kain hingga bentuknya menjadi lipatan persegi panjang. Selanjutnya, jahit posisi kanan dan kiri kain dari bagian dalamnya. Lalu pinggirannya kita obras atau jahit festun. Yang terakhir, kita balikkan kain melalui bahan resleting. Untuk sudut-sudut kain yang kurang lanjut, bisa kita bantu dengan jarum atau ujung pendedel untuk menarik kain di bagian sudut. Tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak lalu kita masukkan travel isunya. Selanjutnya yaitu cash flow.
Untuk bulan 1 sampai 6 modal awal adalah 7.500.000 dan mendapatkan penjualan 5.400.000. Estimasi penjualannya 60 unit. Subtotal penerimaan 12.900.000. Untuk bulan 7 sampai 12 mendapat penjualan 7.650.000. Untuk estimasi penjualannya 85 unit dengan subtotal penerimaan 7.650.000. Untuk bulan 13 sampai 18 untuk penjualannya mendapatkan 10.800.000 dengan estimasi penjualan 120 unit dengan subtotal penerimaan 10.800.000. Untuk bulan 19 sampai 24 penjualan mendapatkan 14.400.000 dengan estimasi penjualan 160 unit dan subtotal penerimaan 14.400.000. Untuk pengeluarannya dari bulan 1 sampai bulan 6 untuk perlengkapan 1.525.000 rupiah. Untuk bahan habis pakai 4.100.000 rupiah. Untuk biaya perjalanan 750. Lain-lain 1.125.000 rupiah. Subtotal pengeluaran 7.500.000 rupiah. Dan laba dari bulan 1 sampai 6 yaitu 5.400.000. Dan saldo sebelumnya 0. Saldo akhir bulan 1 sampai 6 yaitu 5.400.000. Untuk bulan 7 sampai 12 pengeluarannya yaitu bahan habis pakai 3 juta dan biaya perjalanan 600, lain-lain 700, subtotal pengeluaran 4.300.000, laba 3.350.000. Saldo sebelumnya 5.400.000 dari bulan 1 sampai 6 dan saldo akhir 8.750.000 rupiah. Untuk bulan 13 sampai 18 pengeluarannya yaitu dari bahan habis pakai 3 juta, biaya perjalanan 600.000, lain-lain 750.000, subtotal pengeluaran 4.350.000, untuk laba 6.450.000 dan saldo sebelumnya dari bulan 7 sampai 12 yaitu 8.750.000 dan saldo akhir bulan 13 sampai 18 yaitu 15.200.000 rupiah. Untuk bulan 19 sampai 24 bahan habis pakai mengeluarkan 4 juta dan biaya perjalanan 700.000 rupiah, lain-lain 750.000 rupiah. Untuk subtotal pengeluaran 5.450.000 rupiah. Untuk laba 8.950.000 rupiah. Saldo sebelumnya yaitu 15.200.000 rupiah dan saldo akhir bulan 19 sampai 24 yaitu 24.150.000 rupiah. Yang selanjutnya analisa perhitungan ekonomi per produk. Yang pertama ada harga pokok penjualan dengan rumus biaya habis pakai dibagi total produksi yaitu sebesar 4.500.000 rupiah dibagi 60 unit menghasilkan 75.000 rupiah. Kemudian untuk harga jual produk dengan HPP 75.000 rupiah dan keuntungan yang ingin didapat 15.000, jadi untuk harga jual sebesar 90.000 rupiah. Kemudian untuk break even point yaitu 4.500.000 rupiah dibagi dengan 90.000 rupiah yaitu 50 unit, sehingga penjualan mengalami titik impas pada penjualan sebanyak 50 unit. Kemudian yang keempat ada return on investment dengan rumus modal awal dibagi margin dikali BEP yaitu 7.500.000 rupiah dibagi 15.000 dikali 50 unit
menghasilkan 10. Jadi inti IPAS dengan penjualan sebanyak 50 unit dapat dicapai dalam waktu 10 bulan. Selanjutnya, justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama ada belanja bahan. Yang pertama ada alat ukur dengan total Rp75.000, untuk gunting Rp150.000, untuk jarum jahit Rp100.000, untuk pendedel Rp75.000, untuk kain percat Rp450.000, kain kulit sintetis 1 juta, benang jahit Rp450.000, busa angin tipis Rp800.000, resleting tas panjang Rp300.000, resleting tas pendek Rp300.000, pengait tas Rp300.000, renda pita Rp500.000, sehingga untuk subtotalnya Rp4.500.000. Yang kedua ada belanja sewa. Untuk sewa mesin jahit sebesar Rp800.000, untuk virgin cutting mesin ada Rp325.000, untuk subtotalnya Rp1.125.000. Untuk perjalanan lokal keperluan pembelian bahan Rp180.000, keperluan uji coba Rp195.000, untuk ke perjalanan ke pasar Rp180.000, untuk akomodasi Rp195.000, uang makan tim Rp75.000, untuk subtotal Rp750.000. Yang terakhir ada lain-lain. Untuk biaya promosi offline sebesar Rp400.000, untuk promosi online Rp400.000, biaya pengadaan laporan Rp325.000, untuk subtotal Rp1.125.000, untuk total keseluruhan Rp7.500.000.